never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat self journal atau jurnal penjualan. Untuk di sini saya menggunakan kasus PT Angkasa. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya telah dijelaskan cara membuat buku jurnal atau cara mencatat jurnal-jurnal khusus ke dalam buku jurnal. Dan untuk kali ini kita akan secara khusus cara membuat sales jurnal, dokumen-dokumen apa saja yang masuk ke dalam sales jurnal. Kita mulai. Untuk transaksi yang dilakukan atau dicatat ke dalam sales journal, ini kaitannya dengan penjualan. Jadi ada kaitannya dengan penjualan. Setiap penjualan diperhitungkan PPN keluaran atau VAT out dengan tarif sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang atau kas dan PPN keluaran atau VAT out. Termin pembayaran yang berlaku adalah N/30. Untuk penjualan dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan sudah termasuk PPN keluaran atau VAT out. Jadi, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sales journal atau dicatat ke dalam sales journal, yaitu dokumennya berupa faktur. Setiap terjadi penjualan barang secara kredit, maka akan kita catat ke dalam sales journal. Kita akan lihat transaksi-transaksi yang ada di dalam dokumen apa saja yang masuk ke dalam sales journal. Untuk dokumen yang pertama yang akan kita catat ke dalam sales journal, yaitu di sini ada dokumen transaksi nomor 5. Jadi ada dokumen transaksi nomor 5, yaitu di sini merupakan faktur. Faktur ini dinamakan faktur penjualan. Kenapa dinamakan faktur penjualan? Karena nama perusahaan kita ada di atas, sehingga si penjual yang membuat faktur tersebut. Sehingga ini dinamakan faktur penjualan. Faktur penjualan ini akan kita catat ke dalam sales journal atau jurnal penjualan. Di sini ada transaksi tanggal 6 Desember tahun 2010 dengan nomor bukti F121 dijual kepada Transkomputer. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal, yaitu tanggal 6. Dengan nomor dokumennya F121 dan deskripsinya yaitu Transkomputer. Jadi deskripsinya kita isi Transkomputer. Dengan jurnalnya, yaitu di sebelah debit ada account receivable, kita lihat. Account receivable yaitu sebesar 286 juta rupiah. Maka kita masukkan angkanya untuk account receivable. Lalu yang di sebelah kredit ada sales sebesar 260 juta rupiah dan PPN atau VAT out yaitu sebesar 10% 26 juta rupiah. Maka kita masukkan angkanya untuk sales dan VAT out. Selesai jurnal yang pertama, kita akan membuat jurnal yang kedua.
Jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk jurnal penjualan atau sales jurnal di sini dimintanya hanya account number. Kolom others cuman ada account number. Jadi kita harus mencari akun untuk cost of goods sold, berapa nomor akunnya. Jadi di sini ada daftar akun. Untuk cost of goods sold kita lihat di dalam daftar akun. Cost of goods sold nomor akunnya 5.100. Maka di sebelah debit kita isikan cost of goods sold dengan menuliskan nomor akunnya 5.100. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu merchandise inventory. Kita lihat untuk merchandise inventory yaitu nomor akunnya 1.500. Maka kita masukkan nomor akunnya. Setelah kita masukkan nomor akun untuk di debit dengan di kredit, untuk angkanya kita ambil dari inventory card. Jadi angkanya kita ambil di inventory card. Di inventory card, cara membuat kartu persediaan atau inventory card di sini menggunakan metode FIFO telah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi telah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita lihat transaksi yang akan kita catat yaitu transaksi tanggal 6. Untuk inventory card kita, PT Angkasa di sini mempunyai 2 persediaan barang yaitu IBM dan Acer. Di tanggal 6 ada transaksi penjualan sebesar 144 juta rupiah untuk IBM, sedangkan untuk Acer di tanggal 6 ada penjualan sebesar 87.500.000 rupiah. Maka di sini kita tambahkan 144 juta ditambahkan 87.500.000 rupiah. Angka inilah yang masuk ke dalam jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Jumlahnya sebesar 231.500.000 rupiah. Angka ini kita ambil dari inventory card, yaitu untuk IBM dan Acer sesuai dengan tanggalnya. Kita lanjutkan dokumen transaksi berikutnya. Dokumen transaksi berikutnya untuk sales jurnal yaitu ada di dokumen transaksi nomor 17. Di sini ada faktur, yaitu faktur penjualan. Kenapa dinamakan faktur penjualan? Karena nama perusahaan kita ada di atas. Maka kita akan mencatat ke dalam sales jurnal tanggal transaksi tanggal 18 Desember dengan nomor faktur yaitu F122 dijual kepada Tekno Komputer. Maka dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam sales jurnal. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 18 dengan nomor bukti F122. Deskripsi kita isi Tekno Komputer. Jadi deskripsi kita isi Tekno Komputer. Lalu untuk jumlahnya kita masukkan di sebelah debit ada account receivable yaitu jumlah penjualan seluruhnya sebesar 188.100.000 rupiah. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kredit ada sales yaitu sebesar 171 juta rupiah. Maka kita masukkan angkanya. Dan berikutnya ada VAT owed 17.100.000 rupiah. Maka kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya untuk jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Cost of goods sold kita lihat nomor akunnya yaitu 5.100. Maka kita masukkan nomor akunnya
Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu merchandise inventory. Dilihat dari daftar akun yaitu merchandise inventory, nomor akunnya 1.500. Maka kita masukkan angkanya. Maka kita masukkan nomor akunnya. Lalu untuk angkanya kita ambil dari inventory card penjualan di tanggal 18 untuk IBM ada sebesar 96 juta rupiah. Sedangkan untuk Acer di tanggal 18 ada sebesar 50 juta rupiah. Jadi ini kita tambahkan 96 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah. Angka inilah yang masuk ke dalam jurnalnya yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Masing-masing sebesar 146 juta rupiah yang diambil dari inventory card IBM ditambahkan dengan Acer. Kita lanjutkan dokumen transaksi berikutnya untuk sales journal yaitu faktur penjualan ada di dokumen transaksi nomor 24. Jadi dokumen transaksi nomor 24 merupakan faktur penjualan transaksinya tanggal 27 Desember dengan nomor bukti F123 dijual barang kepada Mega Komputer. Dari faktur penjualan ini kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal yaitu tanggal 27. Dengan nomor dokumennya F123, deskripsi kita isi Mega Komputer. Dan jurnalnya yang di sebelah debit yaitu account receivable. Account receivable sebesar Rp467.500.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu di sebelah kredit ada sales yaitu Rp425 juta. Maka kita masukkan angkanya. Dan VAT out atau PPN keluaran ada sebesar Rp42.500.000. Maka kita masukkan angkanya. Ini untuk jurnal yang pertama, angkanya kita ambil dari soal. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, nomor akunnya kita isi di sebelah debit cost of goods sold, dan yang di sebelah kredit merchandise inventory. Kita ambil dari daftar akun. Sedangkan jumlahnya yaitu kita ambil dari inventory card. Jadi jumlahnya kita ambil dari inventory card. Di dalam inventory card untuk tanggal transaksi penjualan yaitu tanggal 27 Desember ada 2 untuk IBM yaitu 160 juta dan 81 juta rupiah. Jadi ini kita tambahkan untuk IBM dan ditambahkan untuk Acer tanggal 27 Desember yaitu sama ada 2, 75 juta dan 50 juta 400.000 rupiah. Jadi kita tambahkan 160 juta ditambah 81 juta ditambah 75 juta dan 50 juta 400.000 rupiah. Angka inilah yang masuk ke dalam sales journal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp366.400.000. Setelah selesai, jadi jurnal untuk transaksi untuk sales journal ini sudah masuk semua. Kita cek kembali dokumen transaksinya. Sudah masuk semua. Jadi setelah kita masukkan seluruhnya dokumen transaksi yang berkaitan dengan sales journal, lalu sudah selesai semua transaksinya, jangan lupa kita jumlahkan dari masing-masing akunnya, kita jumlahkan totalnya.
Dimulai dari account receivable kita jumlahkan. Lalu berikutnya untuk kolom others juga kita jumlahkan. Lalu ada sales kita jumlahkan. Lalu berikutnya fade out kita jumlahkan. Dan yang terakhir ada kolom other sebelah kredit kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan semua, lalu jangan lupa kita beri nomor akun dari masing-masing kolomnya. Untuk yang pertama, di sini ada account receivable, kita lihat di dalam daftar akun. Account receivable dengan nomor akunnya 1.300, maka kita beri nomor akun 1.300 untuk account receivable. Lalu berikutnya untuk kolom others ini tidak perlu kita beri nomor akun karena nomor akunnya ini sudah ada, maka kita abaikan saja. Lalu untuk sales kita lihat di dalam daftar akun, yaitu nomor akun sales 4.100, maka kita beri nomor akun untuk kolom sales, yaitu 4.100. Lalu ada kolom fade out, juga kita beri nomor akunnya. Kita lihat di dalam daftar akun untuk fade out yaitu 2.400. Maka kita beri nomor akun 2.400. Untuk kolom others di sebelah kredit juga sama, tidak perlu kita beri nomor akun karena sudah ada nomor akunnya di masing-masing transaksinya. Setelah selesai semua, kita jumlahkan dan kita beri nomor akun, lalu berikutnya kita akan membuat rekapitulasi jurnalnya. Rekapitulasi jurnal terdiri dari kolom debit dengan kredit, yaitu kolom debit ada account number dan jumlah, dan kolom kredit juga sama. Jadi, dari sales jurnal ini akan kita pindahkan ke rekapitulasi jurnal. Angka-angka dan nomor akun yang ada di sebelah debit kita pindahkan ke sebelah debit di dalam rekapitulasi jurnal. Begitu juga angka-angka yang di sebelah kredit kita pindahkan ke dalam rekapitulasi jurnal di sebelah kredit. Untuk yang pertama di sini ada 1.300, maka kita masukkan nomor akunnya yaitu 1.300. Lalu yang kedua, di sini karena kebetulan sama semua, nomor akun 5.100, maka kita masukkan di sebelah debit yaitu 5.100. Setelah kita masukkan nomor akun yang ada di sebelah debit, lalu totalnya pun kita pindahkan. Untuk 1.300 kita masukkan totalnya Rp941.600.000, sedangkan untuk nomor akun 5.100 total jumlahnya yaitu Rp743.900.000. Setelah kita masukkan yang di sebelah debit, nomor akun dan jumlahnya, kita akan pindahkan nomor akun yang di sebelah kredit. Yang di sebelah kredit ada 4.100, jadi kita masukkan nomor akunnya 4.100. Lalu yang kedua ada 2.400, maka kita masukkan angkanya. Maka kita masukkan nomor akunnya 2.400. Lalu yang ketiga, untuk kolom others ada nomor akun 1.500. Maka kita masukkan nomor akunnya 1.500. Lalu setelah nomor akun kita masukkan total jumlahnya. 4.100 yaitu Rp856 juta. Kita masukkan angkanya.
Lalu 21400 yaitu 85.600.000 rupiah, dan untuk nomor akun 1.500 total jumlahnya 743.900.000 rupiah. Kegunaan kita membuat rekapitulasi jurnal yaitu untuk membuktikan apakah saldo atau jumlah di debit dengan kredit sudah balance atau belum. Jadi setelah selesai kita pindahkan, lalu kita jumlahkan, di debit dengan di kredit harus balance. Selain dari kegunaan untuk mengetahui balance atau tidaknya debit dengan kredit di dalam rekapitulasi jurnal ini juga, yaitu untuk mempermudah kita posting ke dalam buku besar. Jadi di sini bisa dilihat total debit dengan kreditnya sudah balance. Jadi totalnya sudah balance antara debit dengan kredit. Itulah tadi cara membuat sales jurnal untuk kasus PT Angkasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.